Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat sehat sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana semestinya. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai akhlak, dimulai dari definisinya, kemudian ruang lingkup akhlak. Dimulai dari definisi akhlak secara etimologi. Akhlak adalah sebagai perangai, tabiat, dan sifat seseorang. Kemudian secara terminologi, akhlak merupakan suatu sifat yang baik maupun yang tercela, dimana jika seseorang memiliki kebiasaan melakukan perbuatan yang baik, maka akan melahirkan sifat yang baik pula. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang terbiasa melakukan perbuatan yang buruk, maka akan melahirkan sifat yang buruk pula, yang biasa disebut sebagai akhlak tercela. Akhlak adalah suatu hal yang mutlak pasti dimiliki pada diri manusia, dan setiap manusia memiliki perangai, tabiat, dan sifat yang berbeda-beda, sehingga dapat melahirkan atau menciptakan karakteristik yang berbeda-beda pula. Kemudian, apa sih pentingnya mempelajari akhlak? Apa gunanya kita mempelajari akhlak? Pentingnya mempelajari akhlak adalah agar kita dapat mengetahui karakteristik seseorang, di mana hal itu akan menjadi dasar untuk kita semua dalam bergaul atau bersosialisasi, sehingga pada saat kita sudah mempelajari mengenai akhlak dan kita paham mengenai karakteristik seseorang, kita dapat menempatkan diri kita pada pergaulan yang baik. Dan akhlak yang harus dipelajari di dalam Islam adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Kemudian ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yang pertama, di sini ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran di dalam Quran surat An-Nahl ayat 20 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemahaman ini didasari dari bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia diberikan kesempurnaan, diberikan kelebihan yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu. Jadi sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana akhlak kita kepada Allah? Maksudnya akhlak yang baik kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya atau semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Pada dasarnya atau pada garis besar, kewajiban manusia kepada Allah itu ada dua, yaitu yang pertama mentauhidkannya, dan yang kedua ada beribadah kepadanya, di mana dua hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Quran surat Al-Bayyinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cinta di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1941.
Kemudian yang kedua yaitu akhlak sebagai orang tua kepada anaknya. Kewajiban sebagai orang tua yaitu memberikan nama yang baik, menyembelihkan hewan akikah di hari ke-7 setelah kelahiran, mengkhitankannya, memberikan kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Kemudian menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Kemudian yang terakhir ada akhlak sesama manusia atau yang biasanya disebut hubungan antar manusia, yaitu hablum minan nas. Islam mengajarkan satu hal yang sangat mulia, yaitu bagaimana kita berhubungan antar sesama manusia. Karena hal ini itu dapat mengatur kualitas keimanan seseorang. Kemudian gimana sih akhlak yang baik sesama manusia? Di sini yang pertama ada husnuzon, berprasangka baik. Kita dianjurkan untuk berprasangka baik dan menjauhi prasangka buruk. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa sejatinya manusia yang beriman harus menjauhi banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Terlebih jika prasangkanya adalah suatu prasangka yang buruk. Prasangka yang baik akan menimbulkan perasaan yang nyaman serta ketenangan. Kemudian yang kedua ada tasamu atau tenggang rasa. Dimana tasamu itu berarti toleransi, yang mana adanya penanaman sifat menghargai orang lain dari pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal-hal yang lain. Dasar dari toleransi adalah kasih sayang, dimana dari kasih sayang itulah muncul suatu ikatan yang tak lain adalah ikatan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian toleransi atau sikap tasamu juga harus dilakukan meskipun pada orang yang berbeda keyakinan, yang dalam arti seseorang tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama seperti dirinya gitu. Jadi meskipun berbeda keyakinan, tetap harus ada toleransi untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada tasamu, dimana tasamu ini berarti toleransi, yang mana adanya penanaman sifat menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga ada tawadu, dimana tawadu adalah rendah hati kepada sesama manusia. Itu merupakan salah satu bentuk akhlak terpuji, dimana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa membedakan sifat yang satu dengan yang lainnya. Sifat tawadu akan menimbulkan atau menghasilkan rasa persamaan yang mana nantinya menuju pada keadilan dan juga rasa saling menghargai. Kemudian yang keempat yaitu ada ta'awun. Ta'awun adalah berbuat baik, di mana adanya tindakan saling tolong menolong antar seseorang kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, di mana orang yang melakukan kebaikan itu akan diberikan balasan walau sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan. Ta'awun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan menguatkan rasa peduli serta rasa tanggung jawab. Tidak ada batasan seseorang untuk melakukan kebaikan dan saling menolong asalkan dalam konteks kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah, mohon diingatkan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.